500 buku untuk 2024 adalah proyek gila yang mana gue akan merangkum 500 buku selama 2024 untuk mematahkan asumsi bahwa Gen Z itu nggak suka baca buku. Selamat datang semuanya, kita saat ini sudah ada di buku keempat dari 500 buku untuk 2024. Terima kasih untuk yang udah meluangkan waktunya menonton video gue ini sampai buku keempat. Dengan kalian menonton ini, artinya kalian juga punya keinginan yang sama kayak gue untuk punya kebiasaan produktif dalam menambah ilmu melalui buku. Oke, buku keempat dari 500 buku untuk 2024 kali ini adalah buku dengan judul Why Nations Fail by Darren Acemoglu, PhD, dan James A. Robinson, PhD. Banyak negara dengan sumber kekayaan melimpah sedang berjuang mempertahankan diri, sedangkan yang sumber dayanya sedikit malah berkembang pesat. Hal ini membingungkan untuk menentukan kenapa banyak negara gagal, dan ternyata faktor yang terbesarnya adalah ekonomi. Kesejahteraan sebuah negara tergantung kepada sumber daya alam dan kemampuan mengelolanya, dan kemampuan mengolahnya untuk menambah kekayaan negara. Hal ini mudah dilakukan di negara yang kebijakannya membuat rakyat atau perusahaan kesulitan untuk melakukan korupsi. Ekonomi berkembang karena program pemerintah selaras dengan kebutuhan dan keinginan publik lewat kebijakan yang menyeluruh. Ekonomi yang baik membutuhkan pemimpin yang menganggap bahwa melayani publik adalah sebuah panggilan, ketimbang hanya untuk akal-akalan untuk mengisi kantong pribadi dengan dalil melayani. Negara dengan segelintir orang yang mengontrol kekayaan nasional akan sangat kesulitan menerapkan perubahan yang berkelanjutan. Dengan dorongan dan motivasi yang tepat, bagi pemimpin dan rakyat adalah hal paling penting untuk pertumbuhan nasional. Saat Cina mengeksekusi para koruptor berdasarkan aturan mereka, di Afrika malah menyambut mereka dengan riang gembira. Membuat ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan sebuah negara yang siap mengubah strategi lama mereka. Karena ekonomi tergantung dari standar kehidupan. Kurangnya kesejahteraan akan menghalangi orang untuk bekerja demi negara yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi sangat sulit terjadi di negara dengan standar hidup yang rendah. Hal ini justru akan menimbulkan banyak aksi kekerasan yang dilakukan rakyat karena ketidakterpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Di Amerika, politik mengikut sertakan rakyat, sementara di Meksiko, mereka condong kepada kekuatan elit. Asal-usul negara progresif. Ada 3 hipotesis teori dalam menunjukkan negara progresif. Yang pertama, the geography hypothesis. Posisi geografis suatu negara menentukan berkembang atau tidak berkembangnya suatu negara tersebut. Mereka yang secara geografis minim sumber daya akan sulit berkembang, seperti di Sahara tropik, sementara yang kaya sumber daya akan sangat berkembang karena negara yang maju cenderung ada di negara dengan iklim tropis atau subtropis. Tapi teori ini tidak benar karena tetap banyak negara yang minim sumber daya tetapi sangat maju, seperti Botswana, Dubai, dan juga Qatar. Nah, hipotesis yang kedua disebut dalam buku ini adalah the culture hypothesis. Menghubungkan kesejahteraan dengan kultur. Kultur yang menolak kemajuan, kurangnya etos kerja, dan selalu mengikuti kepada aturan kuno seperti santet dan hal mistis lainnya membuat negara tersebut tidak maju-maju. Bahkan dalam buku ini pun disebut ya. Sementara di negara dengan kultur yang adaptif akan lebih cepat maju karena mengikuti apa yang saat ini sedang berkembang di dunia. Yang ketiga adalah the ignorance hypothesis. Semua negara yang tidak mempedulikan kesejahteraan dan tidak menjadikan hal ini sebagai program untuk kemajuan negaranya. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan pembuat kebijakan membawa negara keluar dari masalah yang dihadapi sehingga membuat perekonomian menjadi hancur. Sejarah yang dialami sebuah negara akan membentuk pengetahuan politik mereka. Wabah penyakit membuat negara lebih memajukan bidang kesehatan untuk mencegah wabah penyakit yang sama atau sejenisnya muncul kembali dan mengacaukan perekonomian. Negara yang pernah menjadi korban perang akan membuat negara memperkuat lagi kekuatan militernya untuk mempertahankan ketahanan nasional. Negara yang dulu pernah dijajah akan memperkuat nasionalisme antar bangsa dalam sebuah negara untuk melindungi negara mereka dan mencintai apa-apa yang ada di dalamnya. Pemberontakan para pekerja paksa juga berdampak kepada didirikannya partai buruh yang mencegah terjadinya penindasan terhadap para pekerja demi kestabilan politik suatu negara. Literasi adalah bahan bakar pertumbuhan. Pada tahun 1445, Johannes Gutenberg membuat mesin cetak yang membuat buku tersebar luas sehingga mengentaskan buta huruf serta meratakan pendidikan. Buku-buku yang dicetak massal membuat kecerdasan individu meningkat sehingga perekonomian jadi naik. Mereka tidak perlu lagi mengukir tulisan dalam balok kayu, batu yang terpisah hanya agar memiliki salinannya. Namun pada 1485, Sultan Ottoman
Bayezid II melarang percetakan buku berbahasa Arab. Kebijakan ini diteruskan oleh Sultan Selim I pada 1515 dan berlaku hingga 1727. Hasilnya pada tahun 1800, Kerajaan Ottoman sangat terbelakangan dari segi pendidikan dan literasi. 40% pria dan 60% wanita tidak bisa membaca, sedangkan di Eropa, 70% penduduknya sudah terliterasi dengan baik. Hal ini membuat Kerajaan Ottoman tertinggal dari negara-negara Eropa pada saat itu. Negara yang melakukan institusi ekstraktif akan menderita, yaitu negara yang memindahkan kekayaan dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya akan menghambat pertumbuhan. Negara yang maju salah satunya adalah menghargai hak milik pribadi. Mereka mengapresiasi individu atau kelompok yang mampu mengembangkan masyarakatnya dengan membuka lapangan pekerjaan, pelatihan, pendidikan, dan sebagainya. Negara yang kurang maju tidak mementingkan hal ini. Mereka malah mempersulit dan lebih memilih memberikan bansos atau subsidi kepada yang tidak produktif. Nah, buku Why Nations Fail ini juga menuliskan bahwa negara itu harus inklusif. Inklusif berarti mengajak atau mengikut sertakan. Negara inklusif berarti mengikut sertakan rakyat dan para elitnya untuk sama-sama membangun kesejahteraan dan kemajuan. Jadi nggak bisa tuh hanya salah satunya aja. Kemajuan teknologi yang menjadi jantung pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan perubahan sosial juga pada akhirnya. Sayangnya akan selalu ada elit yang tidak suka dengan institusi yang inklusif meskipun untuk kebaikan bersama. Karena mereka hanya mementingkan diri dan kelompok kecilnya aja gitu. Penulis buku ini, Darren Acemoglu dan James A. Robinson menuliskan bahwa negara miskin tetap miskin karena yang memiliki kekuasaan memilih untuk seperti itu. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika ada banyak orang yang terlibat dengan membawa kepentingan mereka di bidang mereka masing-masing. Maka pertumbuhannya jadi merata di banyak bidang gitu loh. Penjajahan masa lalu juga menimbulkan dampak yang buruk bagi negara merdeka ke depannya. Perbudakan merusak ekonomi negara di masa lalu. Negara Afrika masih terus berusaha memperbaiki dampak dari penjajahan di masa lalu sampai detik ini. Bagaimana dulu orang kulit hitam dianggap lebih rendah dari orang kulit putih dan mereka dijual layaknya binatang. Hal ini masih bisa mereka rasakan dampaknya hingga sekarang. Bahkan stigma tersebut masih melekat di berbagai kalangan. Indonesia juga masih terus memperbaiki negaranya dari dampak penjajahan. Sebagaimana kita tahu, pasca kolonialisme pun kita masih sempat dipimpin oleh boneka Amerika di Indonesia. Hal ini juga memberikan dampak luar biasa kepada negara kita hingga saat ini. Negara Prancis juga bisa menjadi negara yang inklusif karena terjadinya revolusi Prancis yang menggulingkan seorang raja. Dengan mengubah negara dari kerajaan menjadi demokrasi, sejak itu mereka mulai bertumbuh karena ada banyak kepentingan yang terlibat dan semua itu mementingkan perekonomian negara sampai saat ini. Jadi intinya, negara-negara berkembang atau miskin saat ini adalah negara-negara bekas penjajahan atau perbudakan di masa lalu yang masih terus memperbaiki kondisi mereka dari dampak yang ditimbulkan tersebut. Eksploitasi menyakiti masyarakat. Apa itu eksploitasi menyakiti masyarakat? Yaitu pemimpin yang egois, pemerintahan yang ekstraktif atau korup, dan juga eksploitatif. Juga pemerintahan yang otoriter masih menjadi penyebab utama negara terbelakang dan stagnan. Pemimpin hasil dari pasca kolonialisme hanya membuat perpecahan, adu domba, dan membuat rakyat saling berkelahi untuk memperebutkan kekayaan sumber daya di negara tersebut. That's why the nations fail. Untuk memecah siklus tak berujung ini, buku ini menitik beratkan kepada sistem demokrasi yang baik, di mana semuanya untuk kebaikan bersama dan kepentingan umum. Pemimpin yang otoriter juga akan selalu gagal memajukan negara karena membuat rakyat enggan untuk berinvestasi ke negaranya sendiri, sehingga menyebabkan stagnansi pertumbuhan ekonomi. Investasi di sini itu bukan hanya uang ya, tapi juga kerja produktif. Pokoknya investasi ke dalam pertumbuhan ekonomi masing-masing itu kan juga bentuk investasi gitu loh. Bukan hanya menyentuhkan uang kepada negara gitu loh. Nah, biasanya di negara yang pemimpinnya otoriter itu membuat rakyatnya tuh males untuk membuat inovasi dan segala macam. Karena merasa ya buat apa, ujung-ujungnya negara tidak menyetujui, ujung-ujungnya negara mengambil alih dan semacamnya, itu kan membuat pertumbuhan melambat karena semuanya harus dimulai dari pemerintah gitu loh. Nah, itu di akhir dari pembahasan kita kali ini. Silakan di-subscribe, like atau dislike, nggak apa-apa. Kita ketemu di buku kelima dari 500 buku untuk 2024. Gue Ilyas Vanwinata pamit, with a book we are linked together.